Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tatang dan rekan-rekan sekalian, berikut kami akan mempresentasikan mengenai proposal proyek kelas untuk kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan judul mengkaji pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya pada fasilitas produksi Gas Processing Facilities atau GPF, Jambaran Tiung Biru, Bojonegoro. Saya bersama rekan saya Wahyudi, dan rekan saya Ganda Fikri Pranata akan menyampaikan presentasi ini. Baik, ini dari sisi abstrak bahwa saat ini lapangan Jambaran Tiung Biru atau disingkat JTB, PT Pertamina EP Cepu atau Pepsi, telah beroperasi dengan memproses gas bumi di GPF yang dihasilkan dari sumur gas Jambaran dan menghasilkan gas bersih yang dijual kepada PLN dan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam operasinya, GPF ini membutuhkan listrik untuk fasilitas produksi yang disuplai oleh PLTG, jenis gas turbine generator atau GTG, yang berada di utility area di GPF. Jadi GTG ini membutuhkan gas bumi yang dihasilkan GPF untuk operasinya, dan terdapat potensi efisiensi penggunaan gas bumi untuk bahan bakar GTG, dengan menggantikan sebagian suplai GTG dengan fasilitas energi terbarukan menggunakan tenaga surya, yaitu solar panel, karena musim kemarau yang cukup lama dalam 1 tahun di Bojonegoro dan tersedianya lahan yang cukup luas di area GPF untuk pemasangan solar panel. Penggunaan gas bumi untuk GTG dapat dikurangi dan dialihkan untuk penjualan ke konsumen. Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji pemanfaatan fasilitas energi terbarukan yaitu solar panel menggunakan metode BMC atau Business Model Canvas dan metode teknologi road mapping untuk mendukung implementasi energi terbarukan di GPF. Diharapkan setelah kajian ini dilakukan, akan diperoleh gambaran strategi untuk pengembangan lapangan JTB pada fase berikutnya setelah fase proyek berakhir, untuk mendukung visi dan program Pepsi sebagai World Class Energy Company dan dalam rangka pemanfaatan energi terbarukan sebagai green energy dan menambah revenue dari tambahan penjualan gas bumi sehingga memberikan nilai tambah bagi Pepsi. Di sini kata kuncinya adalah Gas Processing Facility atau GPF, energi terbarukan, solar panel, Business Model Canvas atau BMC, dan teknologi road mapping. Latar belakang untuk penulisan proposal proyek kelas ini, yaitu Pepsi adalah anak usaha PT Pertamina Persero. Saat ini beroperasi di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan salah satu lapangannya adalah lapangan gas Jambaran Tiung Biru. Kemudian GPF membutuhkan suplai tenaga listrik untuk seluruh fasilitas produksi yang dihasilkan oleh gas turbine generator atau GTG, yang posisinya ada di dalam area GPF sendiri. Kemudian GTG ini membutuhkan gas bumi yang dihasilkan oleh GPF untuk operasinya. Kemudian ada potensi efisiensi penggunaan gas bumi untuk GTG untuk menggantikan sebagian suplai listrik GTG dengan energi terbarukan solar panel. Karena musim kemarau yang cukup panjang di Bojonegoro dan tersedianya lahan yang cukup luas untuk pemasangan solar panel untuk mengalihkan sebagian suplai listrik GTG ini. Kemudian energi terbarukan seperti tenaga surya telah menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian Bojonegoro memiliki sumber daya alam energi terbarukan seperti sinar matahari, dan karena lapangan JTB berada di Bojonegoro, maka pemanfaatan sumber energi energi terbarukan tersebut dapat menghemat gas alam dan meningkatkan efisiensi operasional. Pepsi sebagai BUMN berupaya untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mewujudkan visi Pertamina sebagai World Class Energy Company. Nah, kami di sini merumuskan permasalahan. Ada 2 rumusan permasalahan yang
nantinya akan dicari penyelesaiannya. Itu yang pertama bagaimana praktik bisnis Pepsi sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana roadmap teknologi pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya di GPF. Kemudian tujuan penelitian yang pertama mengkaji praktis bisnis atau praktik bisnis di Pepsi sendiri dengan menggunakan kerangka BMC. Kemudian menentukan roadmap teknologi pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya di GPF. Kemudian yang ketiga, akan dirumuskan juga rekomendasi dan perencanaan yang dapat membantu lapangan JTB mengadopsi energi terbarukan secara efisien dan berkelanjutan. Kemudian manfaat penelitian di sini terkait dengan manfaat teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan menambah referensi pengetahuan dalam implementasi energi terbarukan. Sedangkan manfaat praktis yaitu referensi pengembangan energi terbarukan pada fasilitas produksi migas dalam rangka penerapan energi bersih untuk meningkatkan revenue dan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi manfaat ini nanti bisa menjadi referensi bagi perusahaan yang memiliki gas plant sehingga bisa mengimplementasikan energi terbarukan di areanya masing-masing. Oke, kami mengambil referensi dari jurnal maupun buku referensi untuk bisnis model Canvas sebagai tambahan informasi untuk ditulis di dalam proyek kelas ini. Jadi terkait dengan teknologi road mapping, kami ambil beberapa referensi juga dari buku, jurnal maupun ada penulisan tesis yang kira-kira relevan untuk penulisan proyek kelas ini. Jadi berikutnya adalah Gas Processing Facilities atau GPF. Jadi mulai dari topik ini akan dibahas mengenai turunan dari GPF sendiri, kemudian pembahasan mengenai renewable energy, dan nanti metode untuk penelitian. Jadi GPF adalah fasilitas untuk menghasilkan gas yang diolah, kemudian menghilangkan gas asam, hidrokarbon berat, nitrogen, air, dan pengotor lainnya, sehingga dapat diterima sesuai dengan desain pipa dan persyaratan pelanggan. Ini sesuai yang ditulis oleh Mukhatab, Po, dan Mak tahun 2019. Kemudian yang kedua, pemrosesan gas alam memiliki 3 tujuan sesuai dengan yang ditulis oleh Odelo 1981 dan Roger et al. 1997, menghasilkan aliran gas penjualan yang memenuhi spesifikasi umum yang disyaratkan, memaksimalkan produksi cairan gas alam atau natural gas liquid atau NGL, menghasilkan gas yang dapat dijual. Kemudian komponen lain penunjang GPF yaitu utilities atau utilitas, facilities, kemudian proses kontrol atau kontrol proses, dan safety system atau sistem safety. Jadi nanti di sini GTG masuk di dalam utilities. Kemudian yang kedua yang kami bahas di sini adalah utilities facilities. Jadi utilitas termasuk listrik, cairan, pemanas, uap dan minyak, cooling water, instrumen air, gas nitrogen dan bahan bakar gas. Ini sesuai dengan yang ditulis Kit and Parrish tahun 2006. Kemudian GPF menggunakan gas yang diproses untuk bahan bakar fasilitas. Boiler, tungku minyak panas, dan kompresor reciprocating dapat menggunakan gas bertekanan rendah. Kemudian utilities facilities atau utility system adalah sistem yang menyediakan beberapa layanan untuk keselamatan proses utama. Tergantung pada lokasi instalasi, utilities tersedia dari infrastruktur yang dibangun, seperti listrik. Utilities facilities atau utility system sepenuhnya mandiri dan harus menghasilkan daya listrik sendiri, air, dan lain sebagainya, sesuai yang ditulis oleh Devons tahun 2013. Kemudian yang berikutnya adalah GTG atau listrik tenaga gas yang ada di dalam GPF sendiri. Jadi PLTG atau GTG menghasilkan listrik dengan membakar gas alam sebagai bahan bakarnya. Semua pembangkit listrik tenaga gas alam menggunakan turbin gas. Pembangkit listrik tenaga gas alam murah dan cepat dibangun, serta memiliki efisiensi termodinamika yang sangat tinggi dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Ini sesuai yang tertulis di Energy Education tahun 2019. Kemudian yang kedua dari sisi lingkungan, PLTG merupakan salah satu produsen energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar karena penggunaan bahan bakar fosil.
Setiap pembangkit listrik akan menghasilkan emisi gas CO2 atau disebut juga dengan carbon footprint, baik selama pembangunannya maupun saat operasi, sesuai yang ditulis oleh Artiningrum tahun 2014. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Ganda. Silakan, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Saya lanjutkan kemudian mengenai energi terbarukan. Konsumsi bahan bakar fosil yang sangat besar menyebabkan kerusakan lingkungan. Industri energi perlu mendapatkan energi alternatif, di antaranya energi terbarukan yaitu angin, matahari, atau hidrogen. Energi matahari digunakan langsung untuk menghasilkan listrik dan penggunaan komersial serta industri. Keuntungan penggunaan energi terbarukan adalah dapat didistribusikan di wilayah yang luas, contohnya matahari yang tersedia sepanjang tahun. Ini menurut Al-Rikabi tahun 2014. Manfaat energi terbarukan diantaranya adalah bermanfaat bagi lingkungan, energi untuk masa depan, terjaganya stabilitas ekonomi, dan terjaganya pasokan energi. Selanjutnya, energi matahari dan solar panel atau PLTS. Energi matahari berpotensi terbesar untuk menyediakan tenaga listrik yang bersih, aman, dan dapat diandalkan, yang menyinari seluruh benua lebih dari 200 kali total energi komersial tahunan. Ini menurut Ashoverges tahun 1998. Terus menurut referensi data DEN tahun 2020, Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup besar dan relatif stabil sepanjang tahun. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, menurut Bayu dan Windarta tahun 2021. PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bisa dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik, yang merupakan pembangkit listrik menggunakan perbedaan tegangan akibat efek fotoelektrik untuk menghasilkan listrik. Menurut Adi tahun 2016. Di samping sebelah kanan kita melihat tabel ini potensi tenaga surya di seluruh Indonesia. Dengan total ada 207.000 megawatt. Itu potensi jika kita gunakan solar panel. Salah satu contohnya adalah di Likupang, Sulawesi Utara, itu sudah diterapkan ya. Nah, berikutnya mengenai bisnis model kanvas. Ini adalah suatu tools atau alat yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap value, menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2010. Di dalam BMC, model bisnis dikembangkan dalam 9 elemen dasar yang menggambarkan secara logis bagaimana perusahaan bermaksud memberikan profit bagi investor. 9 elemen dasarnya adalah: pertama, customer segment. Nah, ini pelanggan merupakan pelaku dalam pembelian produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, value proposition. Ini adalah paket produk layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Ketiga adalah channel. Ini komunikasi perusahaan dengan pelanggannya untuk menyampaikan suatu value proposition. Selanjutnya adalah customer relationship, hubungan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Lalu ada revenue stream, ini menggambarkan pendapatan perusahaan dari masing-masing customer segment. Selanjutnya ada key resource, ini di mana sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Ada key activities, aktivitas utama perusahaan agar model bisnis ini dapat berjalan baik. Ada key partnership, menggambarkan hubungan kerja antara perusahaan dengan mitranya. Lalu ada cost structure, menggambarkan biaya yang diperlukan dalam menjalankan model bisnis. Nah, selanjutnya ada teknologi road mapping. Ini adalah serangkaian proses perencanaan teknologi yang didorong oleh proyeksi kebutuhan masa mendatang dalam lingkup kerja organisasi atau konteks tertentu. Roadmap dapat memberikan suatu kerangka rencana tindakan beberapa waktu ke depan, misalnya kurun waktu 3-5 tahun, menurut Pak Tatang Taufik tahun 2001. Proses perencanaan teknologi yang digerakkan oleh kebutuhan mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan alternatif teknologi untuk memenuhi serangkaian kebutuhan produk. Ini berdasarkan Garcia dan Bray tahun 97. Pada perusahaan ada 3 proses bisnis utama yang terjadi dan pemetaan teknologi perlu dikaitkan.
Proses tersebut adalah perumusan strategi, inovasi, dan proses operasi, menurut Farouk 2003. Nah, di samping kita bisa lihat gambar, ini dari Farouk 2003 juga. Ini adalah kerangka kerja manajemen teknologi. Jika dijelaskan yang berputar, itu ada identifikasi teknologi yang saat ini merupakan bagian dari basis perusahaan. Terus selanjutnya selection, pemilihan teknologi yang dibutuhkan perusahaan untuk aktivitas bisnisnya. Ada A, acquisition, mengakuisisi teknologi terpilih sehingga dapat diintegrasikan dalam produk atau proses. Lalu ada E, eksploitasi, eksploitasi basis teknologi untuk menghasilkan keuntungan bisnis. Ada P, proteksi atau perlindungan, perlindungan basis teknologi sehingga hilangnya kekayaan intelektual dapat diminimalkan. Selanjutnya, teknologi road mapping. Tahapan dalam menjalankan teknologi roadmap terdiri dari identifikasi kebutuhan dan manfaat, identifikasi juara dan pemimpin industri, identifikasi kebutuhan sumber daya dan source-nya, menentukan proses, menjalankan roadmap, mengembangkan roadmap melalui pendekatan ahli ataupun workshop, dan implementasi. Menurut ACDIS-R tahun 2001. Pemetaan teknologi terdiri dari 3 fase. Pertama penilaian, lalu analisis, dan resolusi. Ini menurut Garcia Bray tahun 97. Pemetaan teknologi pada dasarnya adalah visualisasi hubungan antara teknologi, kondisi bisnis, dan pasar. Fitur yang sangat penting adalah waktu yang menunjukkan kapan kondisi, peristiwa, target, produk, dan teknologi tertentu diperkirakan akan muncul. Ini Probert, Farouk, dan Pal tahun 2003. Nah, berikut adalah struktur pemetaan teknologi tipikal yang diadaptasi dari ERMA tahun 97. Struktur pemetaan teknologi terdiri dari bagan berlapis yang menunjukkan hubungan antara teknologi, produk, jasa, dan pasar. Lapisan teratas umumnya digunakan untuk mewakili pasar dan pendorong bisnis, termasuk tujuan peta. Lapisan tengah memetakan cara memenuhi kondisi ini, yaitu produk, layanan, atau kapabilitas yang akan diberikan dari waktu ke waktu. Lapisan bawah mewakili teknologi, R&D program, dan juga terkadang sumber daya yang diperlukan untuk memberikan dukungan pada lapisan atasnya. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Menurut Fadli tahun 2021. Fokus penelitian, penelitian ini difokuskan pada tingkat update informasi yang diperoleh dari suatu situasi di lapangan dan pada permasalahan terkait teori yang sudah ada. Alim tahun 2020. Objek penelitian terkait dengan model bisnis Pepsi dengan metode BMC dan metode teknologi road mapping untuk mengkaji energi terbarukan. Kemudian sumber dan jenis data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber asli melalui narasumber. Narimawati tahun 2008. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal dan dokumen relevan lainnya yang mendukung penelitian. Menurut Sugiono tahun 2008. Penentuan narasumber. Narasumber 1 dipilih dari tim Project Control, narasumber 2, tim Electrical dan Instrument Construction dan Engineering, narasumber 3, fungsi lainnya yang terkait, narasumber 4, perusahaan lain di dalam Pertamina Group. Metode penelitian dengan bisnis model Canvas. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai model bisnis Pepsi. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi atas dokumen-dokumen yang telah tersedia untuk diolah, dirumuskan, dan disimpulkan. Informasi yang telah diperoleh tersebut diklasifikasikan dalam 9 elemen dasar BMC. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah mulai penelitian dengan BMC, lalu studi dokumen-dokumen yang terkait, merumuskan masalah penelitian, dan menetapkan tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan mempersiapkan pertanyaan terkait 9 elemen BMC dan menentukan narasumber serta menjadwalkan wawancara. Pemetaan bisnis model Canvas dan merumuskan penyelesaian masalah di sini terdiri dari melakukan pemetaan atas hasil studi dokumen-dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan narasumber, lalu merumuskan penyelesaian masalah model bisnis Pepsi berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dituangkan dalam BMC.
menarik kesimpulan atas pemetaan BMC dalam praktek bisnis Pepsi, dan penelitian diselesaikan. Ini ada peta BMC menurut Osterwalder dan Pigner tahun 2010. Metode penelitian dengan teknologi road mapping. Penelitian yang dilakukan dengan metode teknologi road mapping untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pemetaan teknologi dalam rencana implementasi energi terbarukan tenaga surya di fasilitas GPF. Informasi yang diperoleh dari wawancara, diskusi, dan studi atas dokumen-dokumen yang telah tersedia untuk diolah, dirumuskan, dan disimpulkan. Informasi yang telah diperoleh tersebut dituangkan dalam roadmap T-Plan. Tahapan penelitian yang dilaksanakan adalah mulai penelitian, lalu studi dokumen-dokumen yang terkait, merumuskan masalah penelitian, dan menetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah mempersiapkan pertanyaan terkait dengan T-Plan, teknologi roadmap, dan menentukan narasumbernya, serta menjadwalkan wawancara dengan narasumber. Lalu melakukan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, pemetaan teknologi dan merumuskan penyelesaian masalah. Lalu menarik kesimpulan atas pemetaan teknologi dalam implementasi pemanfaatan energi terbarukan tenaga surya di Pepsi. Lalu penelitian diselesaikan. Roadmap T-Plan seperti yang tertera pada gambar, ini adalah struktur pemetaan teknologi tipikal diadaptasi dari ERMA tahun 1997. Sekian penjelasan proposal proyek kelas dari kami mengenai Pertamina EP Cepu dan pemanfaatan energi terbarukan di sana. Saya dan rekan saya Pak Wahyudi, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.